saya cetuskan dan saya deklarasikan tepat tanggal 15 Juni tahun 1985. Awalnya kita ada di pojok Besin, alun-alun Yogyakarta. Anak-anak Kauman mendirikan juga sepeda, namanya Cedol. Kita juga, ayo kita nongkrong juga, namanya Cedol. Itu pertama kali Joksin yang mulai bergabung adalah SMA 17. Itu Wong Pitu. Saya waktu itu sudah memberikan satu nama karena Wong Pitu adalah hanya 7 orang waktu itu. Kita cetuskan bertambah dari teman-teman yang lain. Akhirnya kita nggak enak dengan Parman, kita pindah di PDHI sebelahan karena PDHI tempatnya lebih luas. Pertemunya awalnya Joksin ada di Karangkajen. Waktu itu saya bertemu dengan namanya, itu pemberian orang nama dari pojok bensin menjadi Joko Sinding karena faktor saya nama Iwan Hari, lebih dikenal dengan Iwan Pempek. Saya asli di Kauman. 52 tahun yang lalu kita lahir. Sekarang kita domisili di Komo. Assalamualaikum, nama saya Endra, biasa dipanggil Bendut, alamat Kota Gede, alun-alun. Joksin sendiri saya cetuskan dan saya deklarasikan tepat tanggal 15 Juni tahun 1985. Pada saat itu nama Joksin itu sendiri kita ambil dari kepanjangan pojok bensin, yang pada waktu itu bahwa Joksin karena awalnya kita ada di pojok bensin alun-alun Yogyakarta. Berkumpulnya teman-teman di Joksin itu akhirnya kita mengambil nama Joksin atau kepanjangan dengan pojok bensin. Kemudian pada tahun awal itu tahun 1985 Januari kita mulai perkenalan dengan teman-teman. Sebenarnya kita udah nongkrong duluan, bertemu dengan Ivan, kemudian bertemu dengan Rudi sebagai keponakan Kang Maman, yang waktu itu Kang Maman adalah penjual bensin ada di pojok alun-alun. Karena seringnya kita bertemu, say hello, akhirnya kita ngumpul di Joksin, ngumpul di pojok bensin. Pada tepat tanggal 15 Juni 1985, waktu itu kita ada orang berenam sedang menuju ke tempatnya Imam atau Gandung di Ngasem. Pada waktu itu kita ngobrol-ngobrol, wah sebaiknya ke komunitas ini kita ada nama, karena kita pusatnya nongkrongnya di pojok alun-alun di tempat jual bensin. Akhirnya kita sampaikan, yuk kita bikin wadah kongko namanya Joksin. Teman-teman waktu itu Wong Pitu. Saya waktu itu sudah memberikan satu nama karena Wong Pitu adalah hanya 7 orang waktu itu. Kita cetuskan, oke, kita setuju untuk pakai nama Joksin. Jadi awalnya saya sendiri awal tahun kelas 1 SMA saya sudah mendirikan berbareng-bareng teman-teman, karena tempat tinggal saya ada di Jagang Kauman. Jagang Kauman itu adalah tengah-tengah antara Kauman dengan Rotowijayan. Waktu itu saya masih bermain dengan orang-orang Rotowijayan. Tercetuslah kita berteman dengan teman-teman Johannes foto itu si
UUD. Terus waktu itu awalnya saya ikut dengan namanya anggota TRB. TRB lebih duluan berdiri daripada Joksin. Pada waktu itu kita TRB tahun 84, masih kelas 1 SMA. Terus saya sering nongkrong di depan karena nunggu teman-teman dari TRB, termasuk teman saya namanya Masih, itu adalah dulunya TRB. Terus teman-teman dari kamar ngomong, kok anu sih kita nongkrong di tempatmu aja, Wan, katanya. Oh, kamu di pinggir jalan. Akhirnya kita ngumpulin. Sebenarnya sebelum TRB sendiri kita sudah punya namanya grup SMP, itu adalah zaman bermain sepeda itu namanya Gablevok. Sewaktu itu saya kenal Masih, saya pikir Gablevok itu si Masih tadi tersebut, tapi ternyata bukan. Akhirnya anak-anak Kauman mendirikan juga sepeda namanya Cedul. Kita juga ayo kita nongkrong juga namanya Cedul. Nah, dari awal sepeda namanya teman-teman dari Gablevok, kemudian saya bergabung lagi dengan teman-temannya Cedul. Akhirnya saya tertarik untuk melepaskan dari TRB, karena saya waktu TRB, wah ini mendingan kita geng sama anak-anak kita sendiri. Nah, tepat waktu itu tahun awal kelas 2 SMA tahun 85 kalau salah. 85 kita ketemu dengan Ivan, karena Ivan Hu, terkenalnya Ivan Hu itu sering lewat depan rumah saya. Karena waktu itu saya sudah sering latihan tapak suci pada kelas 2 SMA dekat rumahnya Ivan. Akhirnya say hello Ivan Hu akhirnya ngobrol di depan rumah saya, sering nang ke rumah saya. Nah, kemudian teman-teman dari Ivan Hu, yaudah kita ajak untuk bergabung. Nah, termasuk teman-teman dari Cedo, teman-teman dari Gablevok. Tapi waktu itu karena masih dalam kondisinya belum terkenal dengan kongkonya zaman dulu, akhirnya kita hanya orang 7 itu aja, namanya Wong Pitu tadi, itu aja. Itu siapa aja, Om? Wong Pitu waktu itu sebenarnya deklarasi awalnya itu adalah Ivan Hu, Rahmadi, saya sendiri, Imam Gandung, Parman Soto, kemudian satu lagi Sigit Kir, kemudian Masih. Itu yang sering kita kumpul di pojok bensin waktu itu. Itu namanya. Semakin banyak itu. Ya, awalnya waktu itu kejadian setelah kita bentuk seperti itu, malam hari itu kita ada saya sedikit usil dengan ada orang yang depan rumah saya itu selalu blayer gitu ya, pakai mobil pickup, kijang pickup waktu itu. Akhirnya sama-sama sihu nakalnya pertama saya sihu itu gitu, kita lempar waktu itu batunya, dok gitu. Akhirnya orang tersebut lapor sama tetangga saya. Waktu itu tetangga saya namanya sampai di Cekot kalau nggak salah, lapor. Nah, waktu itu ini saya diganggu sama anak-anak sana, anak-anak Kauman gitu. Nah, ternyata sebelum saya ada dengan temannya di Cekot itu, karena sering risihnya teman saya namanya Ervian, Ervi itu juga rumahnya Jalan Kauman, merasa terganggu. Akhirnya bukan dengan saya ributnya, dengan teman saya Ervi. Dari situlah awalnya flashbacknya teman-teman 17 itu bisa bergabung. SMA 17 waktu itu bergabung, awalnya dari situ. Dari kasusnya pertikaian RV tersebut, Cekot memanggil bantuan sama namanya Asmuni, Kang Asmuni. Nah, kebetulan Kang Asmuni ditemukan waktu itu di depan rumah saya. Nah, Ervian itu ditemukan gitu. Akhirnya, oh ini teman sendiri, akhirnya tidak terjadi. Awalnya disitulah dari Ervian itu dari orang SMA Teladan, Kang Asmuni dari SMA 17. Nah, awalnya kita bisa berkembang itu karena saya sering mengunjungi SMA 17 waktu itu. SMA 17 kita datengin, kita ngomong-ngomong, Kang Asmuni juga waktu itu mensupport, udahlah
gabung. Akhirnya gabunglah SMA 17. Itu pertama kali Joksin yang mulai bergabung adalah SMA 17. Kedua, karena teman kita Rahmadi itu dari Piri, kita ajak juga teman-teman dari Piri itu bergabung. Kemudian dari Muhammadiyah, waktu itu kita juga ada teman SMA Muhammadiyah. Kebetulan saya adalah di SMA Muhammadiyah 3. Kita ajak untuk teman-teman yang dari MUHI, MUHA, terus akhirnya MUGA, SMA Piri. Saya rangkul semua karena kebetulan teman-teman lingkungan Wong Pitu itu adalah seperti itu. Saya tertarik waktu itu, wah ini kok sebatas ini. Saya coba untuk pertemunya, awalnya Joksin ada di Karangkajen. Waktu itu saya bertemu dengan namanya Kang Andang, karena beliau itu adalah almarhum Kang Andang itu adalah juga ikut latihan Kembo. Saya juga waktu itu latihan Kembo. Pertemunya Kang Andang itu cikal bakalnya Karangkajen ikut Joksin. Kemudian setelah kita bertemu dengan Kang Andang support, akhirnya melebar Kang Andang itu dari Karangkajen sampai dengan daerah-daerah pinggirnya. Kemudian termasuk teman-teman kita yang dari 17, kita pendekatan lagi yang dari Godean. Kemudian kita ajak lagi yang dari Taman Siswa. Kemudian saya akan tertarik lagi, ini kok hanya SMA. Ajak dengan waktu itu karena kita dari Kauman, bergabungnya di selatan. Semakin besar, akhirnya kita ajak dari Karangkajen, Kota Gede. Nah kebetulan Kota Gede ini adalah teman kita ini Pak Bendut ini yang satu cikal bakalnya saya ajarin nakal. Kalau Bendut sendiri awal mula bisa bergabung sama Joksin itu gimana? Ya karena dulu sering bolosnya dadaknya di PDAI. Nah terus karena anak II, anak Piri, anak Muga, anak Muha, MUHI, SMA MUPA kan kumpulannya di depan PDAI kalau mau bolos itu. Nah yang ngomong terus ya tiap malam minggu bulan ini akhirnya kena berkembang. Apa yang dari Bantul aja Black orang saya sering main di situ, Dayat ini berkembang. Akhirnya tiap malam minggu itu sama tanggal merah mesti kumpul jadi satu terus berputar yang tidak ada tujuannya, namanya senang-senang. Saya nambahin dari Mas Bendut, karena semakin banyaknya teman-teman yang berkumpul, karena kita waktu itu di pojok bensin kan kurang memadai, kita pindah ke depan namanya di warung soto Parman Wito, Soto Wito waktu itu. Akhirnya kan tempatnya lebih luas. Seiring berjalan semakin bertambah dari teman-teman yang lain. Akhirnya kita nggak enak dengan Parman, kita pindah di PDHI sebelahan. Karena PDHI tempatnya lebih luas. Berkembang. Akhirnya kita coba, karena sering PDHI digunakan untuk acara-acara, kita pindah di tempatnya warung Caro. Nah itu perjalanan dari pojok bensin ke warung soto Parman, pindah ke PDAI, pindah ke Cakro, pindah lagi ke PDAI. Nah waktu itu karena saya kedekatan dengan Mas Bendut ini, saya waktu itu tinggal di Cileban, ketemu dengan teman kita yang dari SMA 17 juga Atta. Akhirnya mulailah awal di situ kita mulai untuk sampai fokus di Kota Gede. Kenapa fokus Kota Gede? Karena waktu itu komunitas Kota Gede itu panjang rangkaiannya, dari Joko Karyan, dari Karangkajen, dari Kota Gede, dari Jalan Wonosari. Jadi kita pusatkan di Kota Gede. Kalau untuk yang teman-teman dari daerah barat, kita tempatkan di PDHI. Kemudian teman-teman yang di daerah Taman Siswa kita plotkan di Taman Siswa. Jadi waktu itu saya coba untuk buka cabang, artinya buka cabang, kita buka pusat kongkonya, pos-posnya waktu itu seperti ya.
Kemudian kita buka pos lagi di Malioboro. Waktu itu yang terkenal adalah Gepeng sama Rudi. Kita Sinarmas waktu itu terkenal. Ya, kita buka lagi di daerah Barukmo ya, Barukmo. Kita buka pos. Jadi ada beberapa pos karena pengen kita waktu itu kalau untuk kita keliling kita ada pos-posnya sembari kontrol. Dan kebetulan nggak disengaja, kalau kita nggak mengajakan bahwa Joksin itu dikenal hanya di batasan Malioboro, Jalan Solo ke barat, selanjutnya ke selatan. Jalan Solo ke utara itu adalah milik teman kita, Kisruh. Ya. Waktu itu saya punya cita-cita, saya pengen grup ini gede. Waktu itu kita sempat saya untuk, karena saya ada permasalahan dengan keluarga, tapi saya punya cita-cita, yuk gawe kaos kayak dan sebagainya, bikin kaos, bikin stiker dan sebagainya. Waktu itu kita pengen butuh modal. Nah, kasusnya kita butuh modal, akhirnya saya bertindak kriminal. Cita-cita saya untuk bikin kaos, karena pertama kali kaos Joksin itu putih biru lengannya hijau, itu hijau lengan hijau. Waktu itu saya buat di dua banyak. Saya buat waktu itu gambar sebenarnya saya masih lupa ingat waktu itu. Nah, seiring berjalannya banyaknya Joksin, akhirnya banyak yang tidak suka bahwa Joksin ini kok cepat sekali gede gitu. Dari semua kampung ikut, sekolahan ikut, akhirnya banyak nggak suka. Nah, awalnya yang tidak suka adalah teman-teman kita di RTRB. Nah, ada geng lain lah kita sebut ya. Banyak yang tidak suka, tapi waktu itu kita sudah punya prinsip. Saya punya prinsip waktu itu, turahwani nih. Nah, itu bahasa saya moto waktu itu, turahwani, isi turahwani nih. Akhirnya anak-anak itu karena semakin banyak kelompoknya, semakin banyak posnya, semakin banyak teman-teman dari SMA-nya, akhirnya mereka nekat. Nah, nekatnya itu sampai siapapun sikat gitu, orang menilai waktu itu namanya Joko Sinting. Nah, akhirnya terkenalnya dengan nama Joko Sinting. Akhirnya karena waktu itu tidak apa-apa, itu pemberian orang nama dari pojok bensin menjadi Joko Sinting karena faktor anak-anak itu bukan anak-anak ya, kita teman-teman semakin gila. Kita nggak pernah, bahasa waktu itu saya nantang nggak pernah, kalau ditantang wani. Nah, isi turahwani ini bahasa di situ. Akhirnya timbullah kata-kata Joko Sinting. Lebih terkenal dengan nama Joksin adalah Joko Sinting, bukan pojok bensin. Itu pojok bensin. Nah, dengan seiringnya beraninya kita menanggapi tantangan, kebetulan teman kita si Hu itu adalah yang terdepan. Nah, Ivan Hu yang terdepan, kemudian Rahmadi juga yang terdepan, termasuk beliau ini juga yang terdepan. Akhirnya si Ivan Hu yang menjadi satu leadernya. Kita bukan secara otomatis, kita nggak ada pengangkatan waktu itu, tapi karena teman-teman sudah melihat bahwa beliau yang selalu ngajak untuk mendatangi siapa-siapa yang mengganggu Joksin, beliau yang ngajak. Makanya sosok pimpinan waktu itu tanpa kita bentuk, tanpa kita pilih, tapi beliaunya yang sudah menjadi satu leader otomatis gitu ya, selalu depan. Pernah kita bentuk dari satu struktur organisasi ya. Pertama kali kita rapat itu di tempatnya Seno di Jalan Wonosari. Kita rapat, kita bentuk satu struktur organisasi Joksin dengan pemilihan ketua-ketua, tapi waktu itu masih formalitas itu nggak begitu banget. Akhirnya tetap berjalan di lapangan. Ivan Hu mesti menjadi satu leader untuk ini ya, untuk di kalangan kita. Seingat saya waktu itu, karena di Kauman waktu itu partai kan ada 3, hanya P3, PDI dan Golkar. Kebetulan yang sudah mendului menjadi satu ciri khas adalah teman-teman GSR, karena waktu itu kita kenal motor Astrea 800 itu pakai totokan putih. Waktu itu kita sempat tercetus,
piye kita ngobrol sama Ivanho sama Rahmat, teman-teman Wong Pitu itu kita harus punya simbol, harus punya ciri khas. Kebetulan karena kita seluruh kampung-kampungnya kampung Islam semua identik dengan P3 warna hijau. Dengan teman-teman sekolah SMA juga banyak Muhammadiyah, banyak yang Islam juga waktu itu. Akhirnya menggunakan hijau. Hijau waktu itu 7 pupus. Akhirnya sepakat Wong Pitu waktu itu untuk kita pakai simbol motor kita pakai cat hijau. Akhirnya kita kontak sama teman Mas Bendut dan sebagainya, teman-teman yang di Taman Mahasiswa, Kerupuk dan sebagainya, untuk satu ciri khas Joksin adalah dengan rontok hijau. Itu waktu itu seperti itu, karena untuk membedakan bahwa rontok hijau adalah Joksin, rontok putih adalah teman-teman lain, itu aja. Ya kita waktu itu hanya ada ikat waktu nggak salah ya Rafia ya, seperti itu ya. Rafia itu adalah ikatan kita. Rafia diikat gitu bahwa itu adalah teman kita, adalah geng kita. Waktu itu belum tercetus untuk warna hijau sebagai rontok motor kita, hanya sebatas kalau kita waktu itu ada tantangan, atau teman kita yang diganggu, kita datang ke sana, huruf ke sana, kita pakai Rafia semuanya. Karena waktu itu ya zaman tahun 85, 86, 87 kan belum ada punya satu pemahaman pakai ini pakai itu, belum. Kita pakai Rafia waktu itu. Mungkin ada sebuah kejadian kala itu ketika itu harus memakai Rafia itu yang lebih paham kelihatannya teman Mas Bendut apa Pak Hu waktu itu, karena waktu itu terakhir kita selalu ada gesekannya, selalu ada teman-teman dari selatan. Waktu itu saya ingat sekali di depan museum itu Museum Perjuangan. Waktu itu kita nyari orang, kebetulan sama teman kita yang juga orangnya ada di tenda warung. Waktu itu ya ini masa lalu ya cerita. Kita pengen, wah ini nah akhirnya karena kita banyak orang umum, kita pakai Rafia itu sendiri. Akhirnya kita coba untuk warung itu biar orang, karena pada saat itu kita udah bilang kalau kita mau langsung nyerbu warung itu pasti bubar, kita tidak tahu siapa-siapa kita, pakai Rafia itu kita pakai. Akhirnya waktu kita eksekusi kita baur, nah ternyata baur itu tanda itu Rafia itu yang kita pakai. Biasanya kalau ngumpul itu kan dulu kan belum ada grup WA atau kok bisa sampai berapa motor waktu itu? Wah, kalau saya di alun-alun tuh karena saya dulu itu pakai trail Suzuki TS ya, satu-satunya pakai Suzuki trail TS yang kalau konvoy itu. Jadi otomatis karena kita masih sekolah, ya malam minggu lah yang paling efektif untuk berkumpul. Dan itu secara tidak langsung tanpa dikomando, teman-teman Kota Gede Pak Mas Bendut ini yang koordinir, teman-teman yang main dengan itu sudah pasti datang. Karena ngeposnya itu selalu ada di PDAI di alun-alun. Karena biar untuk saling bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan itu tidak pernah kita jadwalkan. Sudah otomatis kalau malam minggu itu sudah hampir pasti, atau hari libur itu mesti selalu datang. Secara otomatis itu nggak pernah kita kontak dan sebagainya, karena zaman dulu kita nggak ada pakai pager, nggak ada HP. Pokoknya setiap malam minggu sudah menjadi satu, bukan kewajiban ya, karena silaturahmi kita kumpul, nanti baru kita cerita masalah-masalah apa. Jadi Bendut cerita tentang nanti ini siapa Ivanho ini, Rahmati tentang apa siapa. Jadi mengakomodir tentang permasalahan, baru kita action. Ya action muter, kita show force. Nah waktu itu saya sendiri 86, 87 itu saya ingin coba, kok kita nggak bisa ya teman-teman yang di utara. Padahal saya punya teman di Condong Catur adalah Hasko, itu orang Muhammadiyah, sama ada 2 lagi. Itu kita mau coba untuk buka di sana. Untuk saya ingin buka Joksin itu ada di wilayah utara waktu itu. Saya coba untuk buka. Tapi karena
selalu berorientasinya di alun-alun, ya akhirnya kita nggak buka. Nah cuman kita kalau waktu keliling ngeposnya selalu di pojok pasar Kota Gede, mampir ke sana, ke Piungan, mampir tempatnya Seno. Kalau ke Malioboro mesti di tempatnya Siamas, itu selalu begitu. Dan waktu itu Kodim yang dipilih, bukan polisi. Dan waktu itu masih bangga, bukan polisi, Kodim yang membubarkan Joksin, bukan polisi. Nah akhirnya pada tahun 93 kita dipanggil, semua teman-teman termasuk Bendut, Siho dan sebagainya, termasuk Imam Gandung juga, tanda tangan sepakat untuk kita harus membubarkan diri. Nah pada saat itulah saya rasa sedih banget, karena saya yang mendeklarasikan, saya ikut membesarkan dan sebagainya, ikut berteman-teman berkumpul. Akhirnya tahun 93-94 saya ajukan ke notaris untuk dilegalkan nama Joksin itu sendiri. Jadi biar Joksin itu vakum, tapi Joksin adalah punya kita. Jadi saya vakum karena kebetulan diperintahkan dengan surat pernyataan untuk membubarkan diri. Akhirnya saya buat surat dari notaris, dan waktu itu nama Joksin saya legalkan. Waktu itu masih dengan nama Joksin Pojok Bensin dan singkatan JXZ. Jadi siapapun yang menggunakan waktu itu, siapapun yang menggunakan nama Joksin, JXZ adalah harus minta izin dengan kita. Tapi kita vakum dalam artian kumpul-kumpul tetap, tapi tidak konvoy. Karena yang menyolok sekali itu kalau setiap konvoy, wah itu betul-betul bikin orang itu pusing. Jadi kita konvoy ke Muntilan aja, membuka Joksin di Muntilan atau sampai ke Temanggung itu kita sampai ratusan orang naik motor untuk membuka di sana. Kebetulan teman-teman sana juga berminat, Muntilan, Magelang, Temanggung itu buka Joksin sampai sekarang. Pernah nggak Om terjadi insiden di Temanggung yang mengharuskan teman-teman Jogja itu harus ke sana, harus konvoy sampai Temanggung? Kalau tidak salah 87, 88. Kebetulan saya ada di pendidikan Wirogunan dulu, jadi lebih banyak pahamnya di sejarah perjalanan itu adalah teman-teman Mas Wadid. Mungkin Mas Wadid bisa ceritakan begitu, karena seingat saya waktu itu saya dapat informasi bahwa teman-teman yang Temanggung itu ada masalah. Akhirnya kita Siho sama teman-teman yang lain untuk memutuskan berangkat ke sana, sekalian untuk menunjukkan bahwa Joksin itu adalah seperti ini. Akhirnya kita konvoy sampai ya zaman dulu kalau mengeluarkan samurai, ngeliat samurai itu kayak aman. Zaman dulu. Itu berapa kota? Wah itu ya ratusan kalau saya bilang itu ratusan. Karena saya teman-teman bilang wah banyak banget Pak. Makanya waktu itu Temanggung termasuk namanya si Malik sama si siapa? Siapa? Aduh. Doni. Kebetulan Doni sendiri juga orang Memuhi. Akhirnya Temanggung siapa? Bocit ya, itu ada teman kita yang di Muntilan. Itu buka semuanya. Kita masih silaturahmi, waktu itu bisa sering main saya sering tempatnya Pendut, dengan kondisi waktu itu beraliansi dengan partai. Saya sering berkunjungi di terminal, waktu itu terminal di Umbul Harjo, karena waktu itu terminal Umbul Harjo ada Pendut, ada Siho, ada Andang, ada Kang Asmuni, karena terminal Umbul Harjo waktu itu adalah kita semua yang di sana. Sering kita main ke sana ngobrol. Ini punya kesibukan sendiri, tapi saya masih berkunjung ke tempat teman-teman, termasuk karena beranjaknya vakum, ada yang kuliah, ketemu di kuliahan. Terakhir itu kita kumpul lagi tahun berapa ya, di tempatnya Seno di 2011 ya. Itu kita coba untuk
aktif kembali. Itu waktu itu diadakan untuk pembentukan pengurusan. Kebetulan waktu itu yang hadir adalah ada Lekin juga ya, ada Lekin, ada Joani untuk membentukkan satu pengurus baru. Tapi karena masih kesibukan di aliansi tempat lain masing-masing, akhirnya kita nggak vakum. Kita mulai lagi tahun 2017. Kita waktu itu dicetuskan oleh almarhum Rizky. Kebetulan Rizky dan komunikasi alat yang sudah ada HP, ada Facebook. Akhirnya beliau yang sudah mencoba untuk mengkoordinir kembali. Akhirnya tercetuslah awal silaturahmi. Kebetulan eventnya silaturahmi halal bilal ya, sawalan di PDHI tahun 2017. Itu pertama kali dari sekian puluh tahun baru pertama kali bisa kumpul seluruhnya. Ya, awalnya waktu itu selesai dari 2017 itu kembali kita ngadakan pertemuan di tempatnya si Nanang ya, di balai kota. Itu juga mengadakan donor darah. Disitulah kita awal untuk mulai aktif, tapi aktif kita berorientasi kepada sosial. Waktu itu yang sering kita terjadi adalah donor darah, kemudian kumpul lagi di Kota Gede. Waktu itu acara silaturahmi juga ya di Kota Gede. Nah waktu itu saya juga bilang, ini kebetulan ke-33 tahun Joksin. Waktu itu di Kota Gede, di PDHI Kota Gede ya, itu saya bilang sama kru, Bu, tolong dong, biar teman-teman ingat kita sudah ke-33 tahun. Kebetulan bulan Juni pas hampir mendekati tanggal 15. Saya bilang, Pak Kru, itu kita sudah 33 tahun. Akhirnya sawalan terbesar kedua itu di PDHI Kota Gede. Kemudian kita ngadakan perkumpulan lagi di mana ya? Joani ya. Ya, tempat Joani kita kumpul lagi karena itu untuk menyambung silaturahmi di tempat-tempat teman-teman yang lain. Nah, di situ kita mulai aktif kembali, punya program dalam bentuk sosial. Waktu itu lebih banyak kan sumbang air, terus waktu itu kurban, terus bagi-bagi Al-Quran, terus terakhir donor darah kembali. Nah, ya kemudian tercetus waktu itu Rizky almarhum masih ada. Kebetulan dapat informasi bahwa ada yang menghibahkan tanah untuk dihibahkan. Akhirnya kita sepakat, awalnya dari kita, terus kita kumpul tempatnya Lekin di Kerapia, kita ngobrol-ngobrol. Masjid itu tercetus untuk muncul masjid Joksin pertama kali. Nah, itu sudah mulai kita beranjak ke sosial, tindakan kita kumpul-kumpul tapi bertindak sosial. Pencetusnya almarhum Rizky itu, terus terang itu belum ada masjid di daerah sana. Nah, gimana nih kalau teman-teman ini kita bikinkan masjid daerah sana? Rekan Joksin mengutarakan niatnya untuk bisa membangun tempat ibadah sendiri. Ya waktu pertama kali Joksin datang kan ya warga kan juga kaget karena tampangnya kan ngeri. Tampaknya ngeri mas, karena ada yang bertato, tatonya banyak, gondrong, bicaranya ya kumusnya gede-gede itu.